Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman kami ketika umroh backpacker yang sudah kami sampaikan di video sebelumnya dalam perjalanan dari Jerman ke Indonesia. Dan saat ini saya akan menceritakan pengalaman kami ketika ada di Madinah dan kemudian pergi ke Mekah untuk umroh. Jadi di video sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa dari Jeddah Airport ke Madinah kami naik kereta cepat dan sampai di Madinah kami kemudian naik taksi di depan bandara. Sempat bingung sih karena memang tidak ada tulisan yang kayak resmi atau bagaimana, karena memang ya hanya banyak mobil, tapi memang ada tulisan taksi, hanya bagaimana pesennya dan bagaimana pesennya itu kami yang masih bingung. Tapi akhirnya kami bertanya ke ada satu kayak bukan counter sih, jadi ada orang di situ, terus ada tulisan kecil taksi gitu aja. Nah terus kami bertanya kalau untuk pesan taksi gimana gitu, terus dia hanya menunjuk mobil di depan. Ya udah, terus kami langsung ke situ. Nah memang walaupun sudah ada tulisannya taksi gitu ya, yang tadi kami tanya segala untuk pesen, tapi memang kami naik mobilnya kayak mobil pribadi gitu. Jadi memang ada dua jenis kendaraan ya di situ. Ada yang memang ada tulisannya taksi apa gitu, nah terus nama taksinya ya, terus kemudian memang yang tidak ada tulisannya resmi taksi gitu loh. Tapi kami waktu bertanya terus ya nggak apa-apa, naik itu aja nggak apa-apa. Nah udah, terus kami sempat nanya harganya dan ya sudah, tidak bisa dinegosiasi waktu itu. Juga sebelumnya ada supir taksi yang menawarkan dengan harga yang sama, jadi ya kami anggap bahwa ya udahlah, berarti tarifnya mungkin segitu gitu loh. Nah jadi akhirnya kami naik dan saya nggak tahu waktu itu karena pakai bahasa Arab ya, jadi si supir taksi ini sempat ya mungkin kayak agak debat sedikit lah dengan ada polisi, mungkin kalau di Indonesia kayak polisi lalu lintas lah di situ lah. Nah cukup lama sih kami malah malah mendengar mereka diskusi, dan ya nggak ngerti lah nadanya. Mungkin kalau menurut saya sih agak tinggi ya, tapi ya nggak tahu karena sekali lagi saya nggak bisa bahasa Arab. Dan agak lama, sekitar 5-10 menit lah, tapi ya kemudian bisa jalan lah. Nah kemudian perjalanan dari stasiun kereta cepat Madinah ke Masjid Nabawi itu sekitar 15 menit. Jadi waktu itu kami hotelnya memang nggak terlalu jauh dari Masjid Nabawi, dan memang rata-rata kan hotel di Madinah itu nggak terlalu jauh dari Masjid Nabawi, jadi kita bisa tinggal jalan kaki sudah kelihatan Masjid Nabawi. Nah kemudian kami menjelang maghrib lah datang ke situ sampai di hotel. Nah kemudian kami segera check-in. Setelah check-in kami segera ambil air wudhu dan kemudian berangkat ke Masjid Nabawi untuk sholat maghrib. Nah waktu sampai di Masjid Nabawi untuk pertama kali, hotel kami itu paling dekat itu dengan pintu 320. Jadi kemudian akhirnya istri sholat di dekat situ, di dekat pintu 320, karena memang sudah sholat maghrib akan dimulai dan sedang mengatur shaf untuk sholat. Nah kemudian untuk laki-laki kan agak maju, jadi sebenarnya agak maju. Nah saya karena ya kembali lagi karena kami tidak ada guide, tidak ada pengetahuan sama sekali, kemudian saya juga ke depan mencari shaf laki-laki. Sempat saya masuk ke barisan, tetapi ternyata itu ada petugas atau yang menertibkan shop, jadi saya harus pindah ke shop yang di depannya lagi karena memang di situ sudah penuh dan langsung ditutup seperti itu. Bahkan ada yang jadi penutupnya itu kayak kayak pembatas jalan. Kalau kita
perbaikan jalan lah, jadi lumayan tinggi sekitar 1 pinggang lah. Nah itu ada juga yang naik segala macam terus ditarik sama petugasnya, itu sempet saya lihat waktu itu seperti itu. Nah akhirnya alhamdulillah dapat tempat sholat, dan memang yang punya telepon atau maksudnya yang punya nomor aktif itu hanya saya. Istri saya kebetulan tidak punya nomor aktif karena memang nomor kami yang di Jerman ketika pulang sudah kontraknya sudah kami selesaikan, sudah kami tutup, dan ketika pulang sudah mati istilahnya nomornya. Dan yang punya nomor Indonesia itu hanya saya. Istri saya kebetulan tidak punya nomor Indonesia, jadi dan kami memang dari awal tidak berencana untuk beli kartu atau ya nomor telepon di Arab Saudi. Jadi yang punya kartu hanya saya, dan karena itu tadi, karena hotel kami di dekat pintu 320, hanya kami janjian di situ bertemu. Nah, singkat cerita kami sudah hanya bertemu kembali di pintu 320. Jadi kami hanya mengambil kesepakatan bahwa ketika selama ibadah di Madinah kami akan bertemu di pintu 320 karena kami tidak bisa berkomunikasi dengan handphone gitu. Nah terus kemudian karena itu pada maghrib ya, terus melihat situasi tadi kami juga belajar bahwa kalau sudah mepet-mepet waktu sholat datang, karena itu tadi kami juga terpaksa mepet karena datangnya ke situ juga menjelang maghrib. Nah makanya akhirnya kami memutuskan untuk stay atau bertahan di situ untuk menunggu sekalian sholat isya sehingga mendapat tempat yang lebih baik. Jadi akhirnya istri mencari tempat dan saya kembali ke dalam. Jadi dapat tempat yang di dalam gitu loh. Jadi ketika menunggu sholat isya, kebetulan di sebelah saya ada bapak-bapak nih, ceritanya ada 2 orang dari Indonesia. Terus kebetulan saya nanya beliau dari mana, rombongan berapa orang di rombongannya. Nah ternyata beliau ini rombongannya sekitar banyak banget, ada sekitar 3.000 kalau nggak salah, berapa bis gitu, pokoknya banyak banget. Jadi menurut beliau ini bukan perkumpulan kayak guru-guru ngaji yang guru-guru ngaji di desa yang untuk menghafal Al-Quran. Jadi khusus biasanya lebih ke hafalan Al-Quran. Jadi mereka mengajar ngaji di desa, dan kemudian khusus untuk hafalan Al-Quran. Jadi saya lupa nama lembaga atau instansinya, tapi menurut beliau ini bukan dibiayai oleh negara atau Kementerian Agama, memang kayak semacam murni dari semacam kayak non profit seperti itulah. Nah saya terutama banyak bertanya mengenai sistemnya. Jadi memang kalau misalnya ingin menjadi guru ngaji di situ juga ada sertifikasinya, dan kemudian nanti kembali ke ke kampung halamannya untuk mengajar ngaji, terutama untuk hafalan Al-Quran. Dan saya lupa bahkan umur berapa gitu, sudah berapa juz lah, pokoknya banyak. Jadi mereka ada metodenya khusus untuk hafalan. Dan kemudian saya bertanya kalau memang misalnya saya membutuhkan guru ngaji untuk itu, bagaimana caranya. Kata beliau bahwa kita harus mengirim, misalnya dari desa kita dikirim 1 orang misalnya atau 2 orang untuk mengikuti kayak pelatihan lah. Jadi ada pelatihannya untuk dan dapat sertifikat untuk proses menjadi guru mengaji tersebut. Dan memang harapannya memang di setiap desa ada yang seperti itu. Saya lupa pokoknya nama lembaganya lah. Nah terus jadi malah saya dapat informasi dari beliau. Jadi memang rombongannya banyak, dan ke Madinah dulu baru memang kemudian akan melanjutkan ibadah ke umroh ya, ke Mekah. Nah dari situ juga saya mendapat informasi bagaimana masuk ke Rodah,
dari beliau-beliau inilah. Nah, akhirnya setelah sholat Isya, saya bertemu kembali dengan istri di pintu 320, dan akhirnya karena sudah malam, kami akhirnya juga karena tadi di siang nggak makan, karena kan perjalanan dari Jeddah ke Madinah, terus kemudian dari Madinah itu juga langsung ke hotel, sholat maghrib, sholat Isya, dan akhirnya kami juga lapar juga akhirnya. Nah, akhirnya kami mencari ini sebenarnya awalnya tidak mencari makan, sebenarnya kami mencari aksesoris lah, apa sih namanya, oleh-oleh lah, kayak tasbih, kayak beberapa kaligrafi. Sebenarnya kami mencari kaligrafi sebenarnya di di sekitar pintu 339, karena sebelumnya dari video-video yang kami tonton ada beberapa tempat ya perbelanjaan di sana yang murah, yang terjangkau, dan kami ingin ke sana. Jadi sekalian akhirnya kami belanja sebentar dulu, dan akhirnya mencari restoran Jawa namanya. Jadi salah satu restoran Indonesia yang ada di Madinah. Itu juga hasil nonton di YouTube ya. Nah, makanya kemudian kami mencari restoran tersebut, tapi ternyata di situ sudah tutup gitu loh. Nah, tutup, terus akhirnya kami ya udahlah, karena istilahnya kami masih mencari kaligrafi lain, jadi akhirnya kami kembali ke tempat tadi, pusat perbelanjaan. Nah, ternyata ya memang harusnya dari pusat perbelanjaan yang kami datangi itu lokasi dari restoran Jawa itu tidak terlalu jauh. Nah, akhirnya kami tetap itu awalnya belanja aja gitu, mencari kaligrafi, dan memang kami membeli sajadah yang ini produksi dari Madinah gitu loh. Tapi kemudian ada orang yang ya kalau kita mengasih selebaran lah tempat makan. Nah, ternyata itu restoran Jawa yang memang kami cari, dan dia orang Arab tapi bisa bahasa Indonesia walaupun sedikit-sedikit lah. Jadi terbatas lah bahasa Indonesianya. Jadi ternyata memang tempatnya itu sudah pindah gitu loh. Jadi yang tadinya kayak di dekat pinggir jalan yang kayak baru keluar di tangga gitu, nah itu harus balik lagi, pokoknya pindah lah. Nah, hanya kami ditunjukkan tempatnya yang baru. Jadi mungkin teman-teman juga bisa cari informasinya mungkin ya di YouTube, mungkin yang terbaru. Tapi kami memang waktu itu setelah sampai di Madinah tidak terlalu banyak mengambil video, bahkan foto pun tidak, karena memang niat kami untuk lebih beribadah. Jadi memang waktu itu tidak mengambil foto, dan video juga hanya sedikit-sedikit ketika setelah selesai sholat. Nah, kemudian kami waktu itu ke situ hanya ketemu lah, singkat cerita tadi ketemu restoran Jawa dan tempatnya penuh. Jadi tempatnya penuh, kami tidak dapat tempat, tidak bisa, ya artinya tidak bisa makan di tempat lah gitu loh. Dan karena keterbatasan tempat ya, terus akhirnya mereka memberikan pilihan untuk dibungkus. Ya akhirnya kami tidak ada pilihan, akhirnya kami pesen dengan dibungkus. Nah, ternyata ketika pada proses kami pesen itu ada sepasang suami istri lah, bapak dan ibu lah, ya sepuh-sepuh sih nggak terlalu, tapi ya mungkin umurnya sekitar 50 lah. Nah, jadi beliau ini akhirnya masuk juga ke situ dan pesen. Bahasa Indonesianya fasih, saya pikir tadinya orang Indonesia gitu loh. Nah, tapi ternyata ketika jadi saya pesen, beliau ini juga bapak dan ibu pesen, bapak dan ibu tersebut pesen. Nah, itu ternyata hujan besar di luar. Jadi memang tadi yang tempatnya penuh tadi itu memang tempat makannya di luar tuh ya pokoknya nggak tahu, terus bubar aja yang di luar tadi karena hujan ya, saya nggak tahu. Intinya kami juga nggak bisa makan karena di dalam itu sebenarnya hanya untuk tempat untuk memesan makanan. Di luar hujan deras gitu loh. Nah, akhirnya
karena kami menunggu seperti itu, nah ada beberapa kursi dan meja yang dimasukkan ke dalam situ. Nah akhirnya malah kami bisa duduk, dan akhirnya si bapak tadi ngomong, iya ya udah, bagaimana kalau kita makan di sini gitu loh. Terus saya bilang, oh ya udah boleh. Akhirnya kami berempat, saya dengan istri dan beliau dengan istrinya juga makan, dan akhirnya kami ngobrol-ngobrol. Akhirnya namanya duduk bareng makan satu meja dengan meja dadakan dan kursi dadakan yang diambil dari luar yang harusnya tidak dipakai. Nah akhirnya kami makan di situ bersama. Nah ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, akhirnya ternyata beliau ini itu ternyata dari Brunei Darussalam. Jadi ternyata bukan orang Indonesia atau Malaysia, walaupun menurut saya sih ya bahasa Indonesia sih fasih ya, maksudnya dalam arti bukan bahasa yang kayak Melayu atau mungkin Malaysia, itu enggak. Jadi memang ya mungkin saya pikir, makanya saya sempat tanda kutip ketipu ya, saya pikir tadinya orang Indonesia gitu loh, karena bahasa Indonesianya bagus banget. Nah, terus ketika saya tanya dari Brunei, saya malah yang kaget gitu loh, ternyata dari Brunei Darussalam. Jadi beliau banyak cerita tentang ya saling bertanya lah masalah latar belakang kami. Jadi ternyata beliau ini ya di bidang kesehatan, tapi khusus untuk sunat atau khitan. Jadi beliau ini punya kegiatan sosial yang sudah di luar Brunei malahan kebanyakan. Jadi kata beliau itu di beberapa negara yang misalnya sampai ke Kamboja, jadi beliau itu melakukan ini kayak sunat massal, tetapi memang yang digratiskan. Tapi untuk ya karena di Brunei sudah kaya ya, tidak mungkin di Brunei. Jadi sasaran beliau atau target beliau itu adalah sunat massal di luar Brunei, dan untuk muslim yang memang tidak mampu gitu loh. Nah terus jadi beliau udah banyak menceritakan, dan ya pengalaman beliau umroh itu juga sudah berkali-kali, dan bahkan setahun bisa 2 atau 3 kali, dan sering bawa keluarganya juga. Dan beliau ini juga tidak pakai travel. Jadi awal-awal ketika cerita, beliau ini pakai travel, kemudian sudah tahu, jadi akhirnya ketika sudah tahu, sudah biasa, hanya tidak pernah pakai travel. Jadi ya berangkat aja istilahnya kayak gitu. Jadi mengurus sendiri lah. Nah jadi beliau akhirnya ngobrol ke saya. Jadi beliau itu kebalik dengan saya. Jadi beliau umroh dulu di Mekah, baru ke Madinah. Nah kalau saya kan ke Madinah dulu, terus kemudian baru akan umroh di Mekah. Nah terus kemudian beliau juga menanyakan saya latar belakang saya, terus kemudian rencana di Mekah seperti apa. Nah terus kemudian beliau menyampaikan bahwa kalau besok ini ada rencana. Saya bilang nggak ada sih, dalam artian ya yang penting saya pikir setelah di Madinah bisa ibadah, terus kemudian ya persiapan untuk berangkat umroh ke Mekah. Terus kemudian beliau menawarkan, ya udah ikut saya aja untuk ya keliling-keliling ke ke Madinah, terutama ke beberapa tempat yang memang seperti wisata religi lah seperti itu. Terus saya bilang, oh iya boleh, saya bilang kayak gitu. Jadi malah akhirnya beliau bilang nanti janjian di depan hotelnya. Beliau juga menunjukkan nginep hotel di mana. Terus kemudian kami jam 8 pagi harus ke situ. Nah singkat cerita, setelah badai isya tadi makan di sana bareng, terus akhirnya kami ya bubar lah. Terus kami pulang ke hotel untuk istirahat, karena memang ya kami belum istirahat lah, bisa dikatakan seperti itu, karena sampai terus kemudian masuk hotelnya untuk check in, terus kemudian sholat maghrib, sholat isya, cari makan, dan kemudian baru bisa balik ke hotel. Nah kemudian dari istilahnya semalam lah tidur di hotel, dan jam 3 pagi ya, setengah 3 lah kami sudah bangun dan siap-siap. Kami pikir karena kami hanya semalam di Madinah, paling enggak kami bisa sholat
sholat tahajud dan sholat sunnah yang lain di sana sebelum subuh. Jadi kami jam 3 pagi berangkat ke Masjid Nabawi untuk sholat sunnah sampai subuh lah. Pagi ini jam 3 lah, masih lama subuh, tapi ini di Masjid Nabawi jam 3 pagi. Hotel kami dekat pintu 320, jadi kami selalu masuk lewat sini dan sholat di dekat-dekat sini. Ya udah, terus intinya kami juga setelah sholat subuh segala macem dan ibadah lain, kami setelah balik ke hotel kemudian sarapan dan siap-siap untuk ketemu dengan bapak tadi yang dari Brunei Darussalam. Nah, kami kemudian ke hotel beliau dan akhirnya kami ketemu, dan beliau ini sudah pesan mobil ternyata. Jadi beliau karena sudah biasa di Mekah dan Madinah, jaringan beliau menurut saya sih ya cukup kuat lah. Jadi beliau pesan mobil. Jadi di mobil itu yang bisa isi 9-10 lah ya, dan mobilnya juga dalamnya bagus, enak, AC-nya juga dingin. Itu hanya kami berempat, jadi saya dan istri, beliau dan istri, ya kemudian sama supir gitu loh. Jadi kami akhirnya dibawa keliling-keliling ke Jabal Uhud ya. Jadi ya seperti kita tahu sendiri bahwa Jabal Uhud itu adalah bukit terbesar yang ada di Madinah, dan dulu pernah terjadi perang besar lah, atau perang hebat lah, ketika kaum muslimin yang berjumlah kurang lebih 700 orang itu berhadapan dengan kaum Quraisy dari Mekah yang berjumlah 3.000 orang, dan di situ ada 70 orang ya, kalau ke 70 orang sahabat yang meninggal dunia. Nah, jadi kami
di sana di Jabal Uhud dan sempat berziarah ya di apa namanya makam yang syuhada yang ada di sana, di dekat sana di Jabal Uhud. Kemudian ya setelah itu kami diajak keliling-keliling ya untuk ke pedagang-pedagang yang di situ melihat jualan, dan itu banyak yang bisa bahasa Indonesia, dan ya seperti yang teman-teman tahu banyak yang menyebut presiden kita Jokowi misalnya, terus kemudian artis-artis ini Syahrini atau Desi Ratnasari dan sebagainya lah pokoknya. Jadi ya video-video selama ini yang ditonton ya memang seperti itulah kenyataannya di sana. Nah kemudian lanjut lagi kami ke beberapa tempat yang lain, termasuk ke Masjid Qiblatain yang di sana Rasulullah menerima perintah untuk mengubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan kami sempat juga ke Masjid Kuba ya, yang adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah di Madinah setelah hijrah ke Madinah. Juga terakhir kami ke kebun kurma untuk untuk beli kurma lah. Jadi di situ juga kita bisa tanda kutip nyicip kurma atau jajanan lain dari ujung sampai ujung istilahnya. Itu gratis, dan kalau ada sesuatu yang dibeli baru bayar. Jadi ya istilahnya kalau bercandanya kalau mau kenyang ya tinggal dicicipin semua, dari kalau ada waktu dari ujung sana sampai ujung sana itu sudah kenyang lah istilahnya. Karena kurma juga ada macam-macam, terus kemudian juga hasil pengolahan kurmanya juga ada beberapa yang macam-macam juga lah, seperti itu. Nah dari kebun kurma akhirnya kami kembali lagi ke tadi di hotel beliau, dan akhirnya ya itu tadi karena beliau ngajak dan akhirnya gratis, kami tidak disuruh bayar segala macam. Jadi ya istilahnya kami ketemu orang baik lah. Jadi kami diajak itu tadi, tidak ada rencana untuk jalan-jalan sampai ke masjid-masjid penting yang ada di Madinah, bahkan ke beberapa tempat tersebut, tapi kami malah diajak gratis. Dan ya itu karena ketemu beliau tidak sengaja tadi di tempat makan. Nah bahkan akhirnya beliau itu menanyakan kami ini nginep di mana ketika di Mekah nanti malam. Terus saya bilang ada satu hotel, terus beliau ngomong itu terlalu jauh lah, sekitar harus naik bis, pokoknya kendaraan kata beliau. Jadi ya memang karena kami tidak tahu situasi dan kondisi di Mekah, kami hanya mikir bahwa dia 15 menit dari Masjidil Haram. Jadi saya pikir nggak terlalu jauh, karena memang karena kebiasaan kami di Jerman yang biasa jalan kaki ke kampus dan kemana-mana itu jalan kaki, jadi saya pikir 15 menit jalan kaki itu tidak jauh gitu loh. Tapi menurut beliau itu jauh gitu loh. Tapi ya sudahlah, saya pikir oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kemudian beliau menawarkan bagaimana kalau pindah hotel. Jadi waktu itu nanya kalau yang di kalau hotel yang di Mekah ini apakah sudah bayar apa belum? Saya bilang belum, baru booking. Jadi bayarnya itu di tempat ketika kami check in. Terus kata beliau udah nggak apa-apa, dibiarin aja. Bagaimana kalau saya pesenkan hotel gitu yang deket gitu. Nah terus akhirnya oh ya boleh pak, saya bilang kayak gitu. Terus hanya beliau nelpon, terus nggak diangkat, terus sempat ngirim message pakai WhatsApp rekaman gitu. Terus kemudian beberapa saat kemudian malah sudah langsung dibalas dapat invoice hotelnya gitu loh. Jadi kami dipesankan hotel sama beliau, terus ya kami saling bertukar nomor lah pastinya, dan saya mengucapkan terima kasih. Bahkan beliau sampai berterima kasih juga karena telah menemani beliau untuk jalan-jalan, dan bahkan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama perjalanan. Jadi ya bagi saya sih ya beliau orang baik lah, karena ya itu tadi setelah saya ceritakan saya
bukan siapa-siapa, saya nggak kenal beliau sebelumnya, hanya ketemu makan malah diajak untuk jalan-jalan, bahkan kami direkomendasikan dan dipesankan hotel yang dekat di Mekah. Nah, kemudian akhirnya kami berpisah dengan beliau, dan akhirnya kami ke hotel untuk ya siap-siap menuju ke Mekah dengan baju ihram segala macam lah. Nah, kami akhirnya ke Mekah ya, itu menggunakan kereta cepat lah seperti biasa. Kami jadi dari hotel naik taksi ya sekitar 15 menit seperti yang saya sampaikan tadi di awal, 15 menit ke stasiun di Madinah, terus kemudian kami beli tiket dan kemudian berangkat ke Mekah. Nah, perjalanan sendiri waktu itu sekitar jam 2:30 lah kami dari Madinah, dan perjalanan sampai sana itu 16:45, jadi sekitar 2 jam 15 menit lah ke Mekah. Nah, ya tadi pokoknya semenjak dari dari tiba di Madinah kami memang fokus untuk ibadah, dan jadi tidak banyak mengambil foto, bahkan video rekaman juga kami enggak banyak malahan, bahkan yang biasanya kami ngambil video di kereta cepat pun kami hanya konsentrasi untuk karena ibadah ya, karena artinya bahwa sudah niat juga untuk umroh dari Madinah. Nah, terus kemudian dalam perjalanan ya alhamdulillah lancar, tidak ada masalah tadi, dan tetapi memang menjelang tiba atau datang di Mekah itu kami disambut hujan besar dan bahkan petir gitu loh, dan besar banget hujannya, menurut saya malah seperti kayak di Indonesia kali ya. Jadi dan petirnya juga besar-besar, kenceng lah maksud saya. Sampai di sana itu juga akhirnya kami keluar dari kereta cepat, sempet ya sedikit basah lah, karena dari keluar di pintunya itu kan ada space antara pintu dengan tempat nunggunya itu juga ada space yang memang tidak tertutup, sehingga ya sedikit hujan basah dikit lah. Nah, tapi ya itu nggak ada masalah. Terus kemudian kami mencari tempat taksi, karena saya pikir ya andalan kami itu hanya taksi gitu loh. Nah, kemudian di tempat menunggu taksi sudah jelas petunjuknya, kami menunggu di tempat taksi. Nah, itu sempat air menggenang itu mungkin setinggi sampai jempol kaki ya, mungkin sekitar berapa senti ya, 3 senti kali ya, 3 senti 5 senti mungkin ya, nggak sampai semata kaki enggak, tapi memang hanya lumayan banyak, lumayan tergenang lah di situ tempat nunggu taksi, dan semuanya seperti chaos lah, jadi semuanya jadi tidak teratur. Kemudian kami menanyakan ke petugas taksinya, beliau mengatakan bahwa tunggu aja, ini lagi hujan nih, nanti taksinya juga akan jalan kalau hujan sudah reda gitu loh. Nah, tetapi ada tukang taksi yang menawarkan ke kami, karena memang ada beberapa yang tetap jalan lah pakai mobil-mobil besar seperti itulah, pokoknya tetap mereka bisa naik. Saya nggak tahu pesenannya gimana, karena waktu saya nanya ke tempat yang itu untuk presentasi, kata beliau ya tunggu aja, nanti kalau hujan sudah reda taksinya pasti jalan gitu loh. Tapi memang kadang sudah, menurut saya sudah chaos ya, karena yaitu banyak jamaah yang mungkin sudah banyak nunggu di situ, taksinya juga mana yang mau naik mana yang enggak jelas gitu loh, dan bahkan akhirnya malah terjadi negosiasi antara penumpang dengan supir taksi. Nah, kami sempat menunggu, saya pikir saya ngomong ke istri, kita tunggu dulu lah, lihat situasi dan kondisi. Nah, saat itu ada supir taksi yang menawarkan ke kami lah untuk ke Masjidil Haram. Terus saya bilang mau kemana? Saya mau Masjidil Haram, ke hotel ini. Oh ya, saya tahu. Terus saya nanya berapa bayarannya. Bayarannya
200 SAR gitu loh. Padahal normal itu selama kami akhirnya jadi tahu, artinya normal perjalanan sebenarnya untuk stasiun, dari stasiun ke tempat-tempat tujuan yang dekat seperti itu sebenarnya hanya 50 SAR sebenarnya. Normalnya seperti itu. Terus saya bilang, mahal sekali, bukannya 50. Dia bilang, apa namanya, ya demi Allah. Dia sampai ngomong demi Allah. Saya agak-agak kaget juga sih, tapi agak menyayangkan kalau saya pikir, demi Allah bahwa kondisinya hujan, jadi jadinya tarifnya mahal, dia bilang gitu. Jadi di situ saya yang agak apa ya, bisa dikatakan agak mungkin terenyuh ya, atau kaget ya, bahwa yang harga seharusnya 50 SAR menjadi 200 SAR hanya karena hujan gitu loh. Jadi apa ya, ya menurut saya sih, ya saya tahu bahwa kondisi itu basah Pak, ya nggak banjir sih, tapi apakah akan semacet apa, memang saya tidak tahu. Tetapi saya sangat menyayangkan ya, di tengah situasi yang sulit malah seperti kayak menaikkan harga seenaknya gitu loh. Itu yang, dan sampai bawa nama Allah gitu loh. Nah itu yang ya mohon maaf, bagi saya sih kurang pas lah kalau menurut saya pribadi ya. Nggak tahu penilaian dari teman-teman. Jadi di situ sangat menyayangkan lah. Nah terus di menit-menit berikutnya itu akhirnya terjadi negosiasi. Jadi banyak penumpang seperti saya akhirnya langsung ketemu supir taksinya, menegosiasikan harga gitu loh. Nah dan itu taksi-taksi yang masuk ke situ juga apa ya, cepet banget. Jadi masuk, ada yang negosiasi, terus kemudian dapat harga, pergi gitu loh. Nah saya sempat nanya sih, akhirnya saya memberanikan diri untuk nanya gitu loh. Saya pikir udah, istri tunggu sambil pegang koper lah, barang-barang. Kemudian saya memberanikan diri untuk menanyakan beberapa. Tapi dari beberapa sopir taksi yang saya tanya itu juga jawabannya sama dengan tadi, bahwa harganya 200 SAR dan ini karena hujan, dia bilang kayak gitu. Jadi ya itu tadi, menurut saya jadi kok jadi kayak gini budayanya. Jadi sangat menyayangkan bahwa ketika kita kesulitan malah harganya naik gitu loh. Saya hanya berpikir jelek. Bahkan saya ngomong ke istri, bagaimana kalau mereka mendapatkan bencana, apakah mereka akan terpikirkan hal seperti itu gitu. Jadi artinya posisinya dibalik, jadi mereka yang ada di posisi saya seperti itu, apakah juga mereka mau gitu diperlakukan seperti itu gitu loh. Itu yang mungkin saya sayangkan di situ ya. Mungkin ya memang sistem transportasi umum di mereka itu yang menurut saya, dari obrolan-obrolan dengan teman-teman yang sudah berpengalaman, terutama itu tadi sebelumnya saya ceritakan, saya ketemu orang Indonesia yang sama-sama umroh menggunakan paket dari Saudi Arabia. Beliau ini pernah haji, pernah beberapa kali umroh, juga menyampaikan bahwa memang sistem transportasi, transportasi terutama taksi di sana memang masih kurang bagus, dia bilang kayak gitu. Jadi mau nggak ada pilihan, kita harus siap untuk itu sebagai, yaitu tadi backpacker lah. Terus oke, saya bilang ya itu tadi. Jadi rata-rata mereka ya nggak tahu sudah ada kesepakatan apa enggak, tapi sama. Jadi mereka langsung menaikkan tarif yang tadinya hanya 50 menjadi 200 hanya karena hujan. Itu yang menurut saya sih nggak masuk akal gitu loh. Karena harusnya tetap aja mau apapun yang terjadi ya harus sesuai dengan standar gitu loh. Jadi standarnya bisa berubah seperti itu. Itu yang saya sangat sayangkan. Nah akhirnya saya akhirnya mencoba beberapa kali bernegosiasi, menanyakan ke beberapa taksi, dan saya ketemu satu taksi yang masih menawarkan dengan harga 200. Terus kemudian saya bilang enggak, saya bilang kayak gitu. Terus bagaimana kalau separuhnya? Jadi karena saya waktu itu berpikir, waktu itu kami tiba di mana, di Mekah, di stasiun kereta cepat di Mekah itu sudah jam 5.
Sedangkan kondisi chaos seperti itu udah saya alami selama setengah jam gitu loh. Jadi 30 menit kami tidak dapat taksi. Kalaupun mau taksi, konsekuensinya harga 200-an gitu loh. Nah, saya pikir ya itu tadi itu nggak harga yang nggak masuk akal lah. Jadi kami tetap masih berusaha untuk mencari taksi yang lebih murah gitu loh. Nah terus akhirnya ya itu tadi masih sama 200. Terus kemudian saya bilang bagaimana kalau 100 gitu loh. Jadi saya mulai menurunkan mencoba bernegosiasi mengenai harga, dia bilang gitu. Terus dia bilang enggak bisa 150. Terus saya bilang enggak 100, saya bilang kayak gitu. Saya sudah pokoknya itu kalau nggak mau 100 ya udah. Saya kemudian balik. Ketika saya balik putar badan, dia nanya lagi berapa orang, dia bilang kayak gitu. Saya bilang 2, saya sama istri saya, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang oh iya nggak apa-apa, saya terima 100 gitu. Terus mau kemana? Ke hotel ini, saya bilang kayak gitu. Udah masuk, kata dia. Koper dimasukkan, kami naik, saya sama istri. Saya pikir itu langsung jalan gitu loh, dalam artian langsung jalan. Nah ternyata di situ kami juga salah sangka gitu loh. Jadi ketika kami naik, dia itu masih mencari penumpang lagi gitu loh. Dan dia akhirnya dapat 2 penumpang. Saya tidak tahu, mungkin dari seperti Bangladesh, Pakistan, India, saya tidak bisa membedakan, tapi dari sana lah. Itu ada 2 orang laki-laki, dan istri saya akhirnya suruh ke depan. Tadinya duduk berdua di belakang sama saya. Terus kemudian istri saya suruh di depan, jadi bareng driver taksinya. Nah, saya di belakang bertiga, saya sama 2 orang yang dari itu India atau Pakistan atau Bangladesh lah, seperti itu. Nah, karena ya itu dari obrolan kan dia beli yang tadi di sebelah kan, jadi tahulah dari pokoknya itulah India, Pakistan atau Bangladesh lah. Dari logatnya, dari ngobrol bahasa Inggrisnya kan kelihatan. Nah akhirnya saya sih nggak nanya-nanya sih, cuma mereka karena ngobrol berdua. Jadi akhirnya juga saya tahu bahwa ya mereka juga sama. Jadi artinya bahwa dibebankan biaya 100 gitu loh. Jadi ternyata si supir taksi ini, aduh ya nggak tahu lah penilaian dari teman-teman saya nggak ngerti lah harus ngomong apa. Jadi yang harganya tadinya satu taksi pokoknya 200 SAR, mau bagaimana lagi akhirnya dia penuhin gitu loh. Jadi 200 SAR, akhirnya saya hanya 100, maunya bayar 100 SAR. Nah dari 2 orang ini 100 SAR gitu loh. Jadi dia tetap dapat 200 SAR, tapi ya 4 penumpang akhirnya penuh. Aduh ya sudahlah, pokoknya ya menurut saya itu tadi ujian kesabaran di situ diuji lagi lah. Banyak ujiannya untuk ibadah waktu itu di situ seperti itu. Jadi ya saya hanya cukup mengelus dada dan beristighfar. Jadi begini ya sistemnya di sini gitu loh. Ya kembali lagi bahwa saya tidak bisa mengeneralisir atau menganggap itu semua. Tapi waktu itu kasus saya yang terjadi seperti itu. Jadi ini hanya murni pengalaman saya pribadi gitu loh. Ya udah hanya kemudian kami sampai di perjalanan tidak lama ya, 15-20 menit lah ke hotel kami itu. Nah kemudian akhirnya kami sampai di hotel itu pas azan maghrib gitu loh. Ya udahlah kami akhirnya check in, berusaha untuk check in dulu lah, terus tenang masuk ke hotel. Dan kami akhirnya sholat maghrib di hotel karena tidak memungkinkan untuk langsung ke ke masjid dalam tanpa persiapan, dan waktunya sudah terlalu mepet karena di perjalanan sudah maghrib lah. Jadi kami akhirnya check in di hotel dan terus kemudian sholat maghrib di hotel. Nah setelah sholat maghrib jadwal kami memang jadwal di nusuknya kami mendaftar untuk ibadah umroh itu pada Isya sekitar jam 20 kami untuk ibadah umroh. Nah akhirnya dari sholat maghrib kami akhirnya baru mikir mau makan atau berangkat sholat. Akhirnya kami pikir ya udahlah pokoknya ibadah dulu lah gitu loh, karena mau makan juga nanti kelamaan segala macam. Jadi akhirnya setelah ba'da maghrib kami akhirnya pergi langsung ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram
kami mencari tempat untuk sholat isya. Jadi akhirnya kami karena tidak tahu situasi dan kondisi dan tidak punya guide, akhirnya pokoknya jalan aja. Dan akhirnya saya sama istri juga sudah melihat bahwa pokoknya berarti patokan hotel kita ini nanti di dekat WC 3 waktu itu. Jadi nanti kalau kita mau pulang lagi ke hotel, pokoknya dari sini di WC 3 patokannya itulah. Jadi walaupun nanti nyasar kemana apa segala macam, temukan WC 3 dan kami bisa pulang ke hotel. Intinya sih kayak gitu. Nah, kami akhirnya tidak ke bagian bawah atau pelataran. Kemudian kami akhirnya naik ke atas. Jadi naik sholat di atas, sholat isya di atas. Yaudah, kami mencari tempat. Saya sudah tahu posisi istri di mana. Kemudian saya mencari tempat juga tidak terlalu jauh dari situ. Dan akhirnya kami bisa sholat. Akhirnya sambil menunggu waktu isya, ya, terus kemudian sholat isya. Nah, setelah sholat isya saya ketemu kembali dengan istri. Nah, kemudian ya udah, saya pikir ya nekat aja, cari aja. Wong ya di atas juga nggak, karena saking penuhnya juga nggak terlalu kelihatan Ka'bahnya di mana gitu loh. Jadi ya pokoknya turun aja, saya pikir nanti kita turun ke bawah, kita coba masuk, kalau perlu nanya ke petugasnya lah, dengan memperlihatkan bahwa aplikasi nusuk bahwa kami akan ibadah umroh gitu loh. Nah, tapi kebetulan waktu sholat isya itu istri juga ketemu ada jamaah dari Garut ya kalau nggak salah, sudah umroh dan memberitahu bahwa nanti ke bawah aja, dan kemudian dari lantai bawah, nah itu turun lagi pakai eskalator, turun satu lagi, nah itu nanti sudah ketemu Ka'bah untuk melakukan umroh. Ya udah, kami akhirnya setelah sholat isya turun, dan kemudian sempat ini ke petugas yang ada di sana. Saya menunjukin, saya ngomong saya mau umroh jam sekian, tanpa melihat aplikasi atau tanpa mengecek aplikasi, dia cuma menunjuk arahnya aja gitu loh, arah mana ke Ka'bah gitu loh. Ya udah, jadi singkat cerita sih kami akhirnya berada di depan Ka'bah, dan ya alhamdulillah kami masih akhirnya bisa untuk umroh. Karena itu tadi, saya pikir asumsi saya tadinya ada pemeriksaan segala macam ketat bagaimana kalau mau umroh, karena ya harus daftar dengan jadwal di nusuk, aplikasi nusuk gitu, dengan aplikasi nusuk. Tapi ternyata ya nggak ada pemeriksaan, nggak ada apa gitu loh. Jadi ketika sampai ya udah langsung umroh aja, melakukan ibadah umroh gitu loh. Jadi ya itu tadi, mungkin karena kami tidak punya guide, ya kami hanya ya istilahnya hanya menebak-nebak. Jadi bisa pokoknya cari aja gitu loh. Jadi ya tanda kutip kayak nekat aja, cari-cari aja gitu loh. Nah, dan akhirnya kami ketemu Ka'bah, dan ya kami sudah sedikit belajar lah, sedikit baca-baca bagaimana proses ibadahnya. Jadi akhirnya ya alhamdulillah ketika sudah 7 kali muter Ka'bah, kemudian kami juga sambil melihat di mana letak ini juga letak misalnya air zam-zam di mana, karena ada sunahnya kan, setelah itu harus minum air zam-zam. Kemudian ke mencari tempat yang ini, Bukit Sofa dan Bukit Marwah ya, untuk lari-lari itu. Nah ya udah, akhirnya kami dapet tempatnya, tahu, terus ya kami menjalankan ya ibadahnya terus sampai selesai lah intinya. Dan di pintu keluar kami juga sudah bingung tuh, karena di pintu keluar udah nggak seperti pintu kami masuk gitu loh. Karena kan tadi mulainya dari Bukit Syafa dan akan berakhir di Marwah kan, jadi keluarnya di Marwah. Jadi kami sempat bingung keluar terus kemana nih. Ya udah, pokoknya harus jalan aja, muter, cari itu tadi patokannya WC tadi. Jadi ada WC berapa. Akhirnya kami ketemulah WC 3, dan alhamdulillah akhirnya kami bisa ke hotel lagi gitu. Nah
karena waktu itu dari jam 8 lah, pokoknya Bada Isya, selesai sholat Bada Isya, kami ibadah umroh, selesai sekitar jam 10-an lah. Selesai jam 10-an dan kami akhirnya ke restoran ya, ke tempat makan di hotel. Ternyata memang ya mungkin bukan rezeki kami. Jadi waktu itu restorannya tutup jam 10 dan kami nyampe segitu, sampai di hotel jam 10 lebih 5-an lah, atau 10 pokoknya 10 lebih sedikit lah. Jadi akhirnya karena restoran sudah tutup, ya udah mau gimana lagi Bu, saya bilang ke istri, nah ya udah pokoknya masih ada roti sedikit, kami akhirnya makan roti. Terus karena mungkin ya sudah terlalu lelah, karena sudah itu tadi, karena apa, sepanjang hari tadi kami ketika dari jam 3 pagi udah ke Masjid Nabawi, terus kemudian dilanjut sampai jalan-jalan tadi, diajak bapak dan ibu yang dari Brunei. Terus kemudian setelah itu kami langsung berangkat ke Mekah, perjalanan, dan tanda kutip insiden taksi tadi di situ. Terus kemudian kami melakukan ibadah umroh dan karena sudah sangat lelah ya, sudah capek gitu mungkin, dan akhirnya malam itu kami hanya makan roti dan terus kemudian istirahat tidur. Nah kemudian menjelang subuh kami sudah siap-siap untuk sholat subuh di Masjidil Haram, dan ya kami kemudian ya sholat subuh di Masjidil Haram. Nah setelah itu kami kembali lagi ke hotel untuk sarapan, dan memang ternyata sarapannya menunya ya Indonesia banget lah. Jadi memang mungkin tadi bapak yang dari Brunei Darussalam seneng nginep di situ dan merekomendasikan ke kami karena memang di situ banyak jamaah dari Indonesia dan Malaysia. Terus kemudian rata-rata kan ini hotel kan makannya hanya sehari sekali lah untuk sarapan aja. Dan di situ sehari itu sudah 3 kali untuk makan. Jadi dan menunya Indonesia. Jadi makanya mungkin tadi beliau merekomendasikan saya hotel tersebut. Nah setelah sarapan kami kemudian jalan-jalan kembali di sekitar hotel sampai ke pelataran Masjidil Haram. Nah untuk video kami jalan-jalan ini akan kami upload, ditunggu di video berikutnya. Jadi di situ sangat menarik karena yaitu tadi banyak orang yang jualan di sekitar pada subuh, banyak orang yang jualan kayak pasar mendadak ya kalau di kita ya, yang jualan di situ. Kemudian fasih berbahasa Indonesia, melihat banyak jamaah Indonesia juga yang berbelanja di situ, dan pokoknya menarik. Bahkan ada beberapa tempat yang ditertibkan sama polisi sehingga pedagang juga tanda kutip kabur seperti itu. Nah setelah itu saya berdiskusi dengan istri karena memang besok kami itu seharusnya melanjutkan perjalanan ke Indonesia, untuk pulang ke Indonesia dari Bandara Jeddah. Jadi memang tadinya rencananya kami akan menginap 2 malam di Masjidil Haram, di hotel di dekat Masjidil Haram agar ya ibadahnya lebih mudah. Dan kemudian hari terakhir kami akan langsung ke Jeddah Airport dan kemudian pulang ke Indonesia. Tapi memang penitipan koper kami itu hanya sampai 1 hari sebelum keberangkatan kami, karena memang ketika kami menitipkan koper dan membawa koper yang kecil itu kami tata ulang sehingga hanya kebutuhan yang dibawa saja ketika selama ke Madinah kemudian ke Mekah. Tetapi memang kami harus menata ulang kembali dengan menyesuaikan beratnya dari 3 koper tadi gitu loh. Jadi 2 koper besar dan 1 koper kecil. Jadi kami harus menyesuaikan beratnya kembali. Nah kemudian tadinya kami berencana untuk menginap di Mekah
itu 2 malam, dan kemudian kami mengambil koper untuk ditata ulang juga di Mekah. Tetapi karena melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan sepertinya, dan kami mungkin sudah terlalu capek ya, jadi akhirnya kami memutuskan untuk mencari hotel yang di dekat Jeddah Airport. Jadi akhirnya kami segera mencari hotel di dekat Jeddah Airport, kemudian kami booking, dan agak siangnya lah, sekitar jam 9 atau jam 10 lah, akhirnya kami keluar dari hotel dan tidak memperpanjang menginap di situ, dan akhirnya kami naik taksi dari hotel yang di dekat Masjidil Haram ke stasiun kereta cepat di Mekah. Nah, alhamdulillahnya kami dapat taksi cepat, dan ketika saya tanya harganya berapa, 50. Jadi memang ya normalnya 50 gitu loh. Jadi karena ya mungkin kalau saya nawar lagi mungkin bisa jadi 40 atau 45, saya tidak tahu. Tapi karena yaitu karena sebelumnya ada insiden taksi tadi, tanda kutip ya insiden, akhirnya ya udah, saya putuskan tidak menawar lagi. Dan karena memang saya tahu harga standarnya segitu, dan akhirnya kami juga akhirnya naik taksi dan ke stasiun kereta cepat yang di Mekah. Jadi ini suasana di kereta cepat, stasiun kereta cepat di Mekah. Jadi kami mau ke tujuan Jeddah atau Jeddah Airport atau Bandar Udara Jeddah. Ini suasana seperti ini, ruang tunggunya besar, ini juga mewah. Nah, ini di atas sudah ada keterangan tujuan airport Jeddah 10.35. Arab Saudi. Ini dari Mekah menuju ke Bandar Udara Jeddah.
Masih jauh Bu, 009 belakang. Ya ini dari 001, 002. Jadi agak belakang kebetulan. Tempat duduk kami di 009, gerbong 009. Dan depan 009 tempat duduk nomor 3 berapa? 232 3233. Nah ini pakai bahasa Arab, kemudian baru pakai Latin. Ini tempat naruh koper. Nah, naruh koper dulu di sini. Ini di atas tempat taruh tas. Tadi koper ditaruh di sana. Ini hotel tempat kami menginap di Jeddah untuk malam terakhir di Saudi Arabia. Namanya Crown Town Hotel. Jadi ya 15 menit lah dari airport menggunakan taksi. Nah kalau kita lihat ini kamar mandinya di sebelah kiri. Ini kamar mandinya ya seperti di hotel yang lain, juga ada standar untuk sampo, kemudian sikat gigi, sabun. Terus ini toiletnya, kemudian ini shower untuk mandi. Kualitasnya semuanya bagus. Ya cuma seperti agak-agak old fashion lah, apa ya bahasanya, mungkin selera dekorasinya selera agak lama lah. Ini ada lemari. Ini laundry bag untuk kalau misalnya laundry. Ini tersedia juga aqua, kemudian untuk masak kopi. Ini juga ada baju saya yang saya taruh tadi. Nah ini dalamnya. Di sebelah kanan ada meja, untuk meja kerja lah istilahnya.
Ada cermin ini, terus ini barang-barang saya, koper yang akan dibawa ke Indonesia lagi setelah kami ambil dari penitipan di bandara. Ini TV-nya besar, terus kemudian ini ada tempat duduk, di pojok ada lampu, deket tempat tidur juga ada lampu. Nah, ini di sini ada meja kecil lagi, terus ini juga ada sepertinya ada, enggak ngerti, pakai bahasa Arab, gundul, mungkin feedback atau apa, enggak ngerti lah. Jadi seperti ini, di atas ada lampu besar, terus di luar ini yang pemandangan yang menarik di sebelah kiri ini dekat laut. Mudah-mudahan kalau ada waktu nanti sore coba lihat ke sana. Di sana kayaknya ada laut kalau nggak panas sih. Ya, jadi perjalanan dari Mekah, stasiun kereta cepat di Mekah ke Jeddah Airport itu 54 menit. Setelah kami sampai di Jeddah Airport, naik kereta cepat dari tadi stasiun Mekah. Nah, kami kemudian ke hotel tempat kami booking, dan ya lumayan jauh kali ini karena memang ya melihat harga dan waktu itu yang ya tanda kutip yang kosong, yang available untuk tinggal di situ itu hotel itu. Harganya juga masih terjangkau. Terus kemudian kami juga terus ya setengah jam tadi naik taksi lah ke sana. Terus kami check in, terus kami istirahat ya di hotel tersebut. Jadi pas waktu sarapan kami ketemu pasangan suami istri dengan 3 anak yang dari Prancis. Jadi istrinya kebetulan kuliah di Prancis, dosen UIN Jogja ya kalau nggak salah. Terus kemudian untuk sekolah, tugas belajar juga di Prancis ya. Terus kemudian sama pulang habis dan akhirnya menggunakan paket seperti kami. Jadi artinya menggunakan Saudi Arabia Airlines dan kemudian mengambil paket umroh yang disediakan. Jadi ya istilahnya, jadi akhirnya kami bisa berbagi informasi bagaimana pengalaman kami ketika sampai dengan sudah melakukan umroh. Jadi akhirnya kami sarapan bareng beliau-beliau ini, pasangan suami istri tadi, dan anak-anaknya, dan ngobrol lah, berbagi pengalaman, saling berbagi bagaimana tinggal di Prancis seperti apa, dan kami juga bercerita bagaimana tinggal di Jerman seperti apa. Nah, terus kemudian setelah sarapan, rencananya beliau-beliau ini baru akan ke Mekah untuk umroh segala macam. Nah, kami akhirnya juga siap-siap lah untuk ke Bandara Jeddah. Nah, akhirnya kami juga siap-siap, udah packing-packing segala macam. Terus akhirnya kami ke Bandara Jeddah, dan kemudian kami juga beli air zam-zam. Akhirnya karena di situ ada semacam counter lah. Jadi satu kardus itu ada dalamnya ada galonnya lagi. Itu isi 5 liter dan itu harganya 8 SAR kalau nggak salah. Tapi memang saya tidak tahu maksimal berapa yang bisa dibeli, tetapi ketika beli harus menunjukkan paspor. Nah, yaudah kami beli 2 dus waktu itu, dan kemudian kami mengantri untuk check-in. Nah, ketika check-in itu kami bertemu dengan rombongan jamaah dari Indonesia yang memang mau pulang ke Indonesia. Jadi 80-90% lah pesawat kami itu semuanya orang Indonesia. Bahkan mungkin bisa dikatakan 98% kali ya. Itu di dalam pesawat itu semuanya orang Indonesia. Hanya bedanya mereka itu pakai rombongan, dalam artian pakai travel, beberapa travel, banyak travel. Kami ini yang itu tadi backpacker, saya hanya dengan istri gitu loh.
Jadi ketika mengantri mengantri untuk check-in pun ya kami harus menunggu lama, karena kan di depan kami rombongan misalnya paspornya langsung banyak gitu, dan counter check-innya itu nggak banyak, hanya 2 atau 3 yang dibuka. Jadi antrian sempat mengular lah, menunggu lama. Jadi kami sempat 1 jam untuk proses check-in, menunggu lamanya. Dan ketika kami check-in, petugasnya malah seneng karena akhirnya dia bisa ngobrol pakai bahasa Inggris, karena ya mohon maaf karena mungkin jamaah Indonesia kan ya sudah diurusin sama travelnya, terus kemudian komunikasinya tidak pakai bahasa Inggris, mungkin malah pakai bahasa Arab, travelnya lebih jago, dan si petugasnya ini malah senang ketika kami menggunakan bahasa Inggris. Dan terakhir ketika saya sudah selesai check-in, malah minta doanya lah untuk kebaikan dia. Saya bilang ya sama-sama saling mendoakan saja gitu loh. Nah terus setelah itu ya udah kami masuk ke pesawat, dan memang 98% yang bilang tadi bahwa isinya jamaah Indonesia. Isinya semuanya, hampir seluruh pesawat jamaah Indonesia. Hanya saja memang gini, masalahnya adalah mungkin karena umrohnya lama ya, dalam artian 10-14 hari rata-rata, mungkin seperti itu ya. Ya memang ada yang seminggu tergantung paket umrohnya, tapi memang karena mungkin jadwal mereka lebih padat daripada saya, mungkin seperti itu. Jadi lebih lelah dari saya mungkin, karena harus muter-muter ke banyak tempat, sedangkan kami memang tidak terlalu banyak. Jadi akhirnya mereka di situ ya bisa dikatakan hampir semuanya batuk. Jadi hampir semua di pesawat batuk lah. Nah seperti itu. Dan akhirnya kami itu sebenarnya juga fit sih kondisinya. Dari Jerman kami juga fit, tidak batuk sama sekali. Kami juga sebelum pulang, setelah beres-beres rumah sempat istirahat. Terus kemudian itu tadi di malam terakhir kami juga sempat istirahat di Jeddah untuk istirahat, khusus untuk istirahat untuk persiapan pulang, karena memang kami merasa bahwa perlu istirahat. Perjalanan sangat lama, 9 jam ke Indonesia, dan karena memang semuanya batuk, jadi akhirnya walaupun kondisi kami fit dalam perjalanan 9 jam itu tadi, akhirnya kami juga sampai di Indonesia jadi ikut ketularan batuk gitu loh. Dan ya sempat batuk, dan akhirnya kami ya ambruk juga sampai di Indonesia, capek, istirahat segala macem. Tapi ya pada intinya alhamdulillah semuanya perjalanan lancar. Dari proses tadi sebelumnya, dari perjalanan dari Jerman ke transit di Arab Saudi, masuk Arab Saudi, kemudian menjalankan ibadah umroh, bahkan sampai pulang, semuanya alhamdulillah diberikan kelancaran. Jadi mungkin demikian ya pengalaman umroh backpacker kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman sekalian yang menyaksikan. Jika ada yang mungkin kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan, atau mungkin ada yang mau berbagi informasi seperti kami, umroh backpacker juga, dengan memanfaatkan paket dari umroh dari maskapai Arab Saudi, ya boleh berkomentar di kolom komentar. Dan ketika ada beberapa teman yang tahu kami akan umroh dan menitipkan doa, ya pokoknya kami berusaha untuk menyampaikan doa-doa tersebut ketika kami ibadah. Dan terima kasih juga atas doanya kepada kami, terutama kesehatan kami dan kelancaran kami sampai tiba di tanah air. Mungkin sementara itu ya video umroh backpacker kami. Terima kasih, dan salam sehat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin salah kata yang ada di dalam video ini. Terima kasih sekali lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.